Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 3 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui rambu-rambu di kolam renang. Yang kedua, mengetahui alat komunikasi tradisional dan modern. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat teman. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua ya. Perhatikan baik-baik. Bacalah teks berikut ini. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain di air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali dan menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Membaca. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama, lihatlah. Tanda ini disebut dengan tanda kedalaman air. Lalu, tanda yang kedua disebut dengan tanda dilarang mendorong. Yang ketiga disebut yaitu dilarang terjun di kolam dangkal. Tanda yang selanjutnya yaitu dilarang berenang sendiri. Tanda yang kelima yaitu dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada
Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern adalah telegraf dan pesawat telepon. Untuk yang lainnya, silakan kalian tambahkan sendiri ya. Sekarang, kelompokkan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Ada tradisional, kentungan, modern, gong, dan juga ponsel. Nah, misalnya yang pertama, alat komunikasi apa? Titik-titik yang digunakan pada masa lalu. Tentunya alat komunikasi tradisional. Yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apakah itu? Iya, benar sekali. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apakah itu? Iya, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan juga Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku tersebut. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, sekarang ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat yang pertama yaitu sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat yang kedua yaitu sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sifat yang ketiga yaitu keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat yang keempat yaitu rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Sifat yang kelima yaitu humoris. Ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menentukan aneka sifat mereka? Nah, aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Misalnya yang pertama, namanya adalah Putri. Sifatnya bagaimana? Sifatnya penyayang. Bagaimana bisa disebut dengan penyayang? Karena sering memberi makan kucing. Lalu, yang kedua yaitu Intan. Sifatnya bagaimana? Sifatnya rajin dan pembersih. Bagaimana bisa disebut dengan rajin dan pembersih? Karena ia rajin membersihkan kelas. Untuk
3 sifat yang lainnya silakan kalian temukan sendiri. Amatilah teman-temanmu, temukan sifat dan kebiasaannya. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, siswa mencari informasi dan meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana menyikapinya. Tetap semangat ya dan terus belajar anak-anak. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.